Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat Koridor TV? Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh retail di Indonesia juga. Dari asosiasi lain, asosiasi retail juga dengan nama pendek Hipindo. Panjangnya adalah, biar saya nggak salah, saya masih baca, ini adalah Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Dan saya sudah ditemani, atau sebenarnya saya berkunjung ke kantornya beliau. Beliau adalah Bapak Haryanto, beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Hipindo. Apa kabar, Pak? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sekali sudah diberikan waktu kesempatan nih, Pak, untuk berbincang tentang Hipindo nih. Kita ngobrolin soal Hipindo nih ya, Pak ya. Gitu. Nah ini kan organisasi ini sebenarnya sudah berdiri dari 2016 ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin banyak juga yang belum paham atau belum mengerti lah ininya. Apakah Hipindo itu? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Apa ini Hipindo Pak? Ya, Hipindo itu seperti namanya adalah asosiasi dari seluruh peritel dan penyewa yang berada di pusat perbelanjaan atau komersial area. Ya, jadi siapapun yang ada di pusat perbelanjaan, rest area, airport, stasiun itu merupakan potensial anggota Hipindo. Dan ini tujuan didirikannya Hipindo adalah untuk memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia khususnya di bidang retail dengan mengajak semua stakeholder terkait seperti para retailnya sendiri, baik kelas mikro atau UMKM sampai dengan yang besar. Yang kedua adalah dari segi pemerintahnya sendiri, ya kan. Kemudian yang ketiga dari pusat perbelanjaan atau komersial areanya. Jadi bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang retail. Dan ini sesuai dengan slogannya Hipindo, bermitra maju bersama. Oh iya, nah ini menarik karena bukan hanya peritel Pak ya, jadi penyewa ruangnya juga bisa menjadi anggota ya idenya. Apa usaha dari penyewa ruangnya itu yang bisa menjadi anggota Hipindo Pak? Semua yang menjadi potensial anggota Hipindo adalah semua yang kita lihat, lebih khususnya adalah yang di dalam mall. Di dalam mall itu kita melihat ada F&B, ya kan? Kemudian ada pakaian, kosmetik, terus kemudian juga ada hypermarket, supermarket, deep store, salon bahkan, bank, itu semua adalah potensial anggota Hipindo. Karena kita yang berada di komersial area atau pusat perbelanjaan itu memiliki kepentingan, kesulitan yang sama. Gitu. Nah ini menarik nih. Apa sih memang kesulitan dari penyewa ruang retail ini sebenarnya yang akhirnya memang kita masih bersamalah untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya apa Pak? Ya, salah satunya adalah tentu di setiap tempat berusaha peraturan dan regulasinya berbeda-beda. Ya, khusus untuk yang di pusat perbelanjaan kita memiliki regulasi khususnya misalnya dari pemerintah juga yang mirip-mirip. Nah, yang mirip-mirip ini kita harus memastikan regulasi yang dibuat itu harus kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan retail bisnis yang ada di komersial area tersebut. Gitu. Jadi anggotanya yang menarik tadi tidak hanya dari peritel yang besar, tapi juga peritel yang kecil. Dan penyewa ruangnya mungkin dari yang kecil, jadi ukuran kios gitu juga bisa juga gitu Pak ya? Bisa. Jadi memang ini asosiasi untuk semua kelas, bisa dibilang gitu ya Pak ya? Betul. Nah itu menarik. Sampai sekarang ini sudah ada berapa anggotanya Pak? Kita punya anggota sudah ratusan perusahaan, walaupun mungkin jumlahnya ratusan, tetapi perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang besar-besar, yang memiliki brand sangat banyak. Jadi walaupun mungkin hanya ratusan anggota, tetapi secara kontribusi terhadap retail sendiri, itu mungkin paling tidak bisa 70% sendiri. Ini. Nah, kaitannya dengan usaha ini retail, ini kan saat ini memang retail itu katanya ada yang bilang sudah mulai sedikit membaik Pak. Tapi ada juga yang bilang masih susah juga. Ini daya beli ada, tapinya orang masih menahan. Menurut Bapak bagaimana? Sampai dengan 2023 sebenarnya cukup baik. Tetapi kita memasuki 2024 ini dari awal sampai sekarang itu memang tidak mudah. Ya, ekonomi Indonesia harus kita akui di 2024 awal ini nggak terlalu baik. Ditambah dengan isu-isu yang sekarang sedang ramai ya, mengenai tekstil terpuruk, UMKM terpuruk, kemudian impor sekarang dibatasi, dan kemudian sayangnya semua hal itu belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya, yaitu impor ilegal. Itu yang menyebabkan kenapa situasinya jadi lebih rumit dengan situasi ekonomi yang kurang baik, plus ditambah
regulasi yang kurang tepat sasaran yang menyebabkan ini bukan lebih baik tapi malah membuat lebih terpuruk lagi. Nah, kaitannya sama impor ilegal tadi itu kayaknya ini sangat mengganggu sekali sih sebenarnya ya. Harga bisa murah tapi mungkin barang kita nggak tahu kualitasnya gitu kan Pak. Nah, dari HIPindo sendiri sebagai asosiasi apa sih ininya untuk mungkin bisa dibilang apa ya, saran atau masukan untuk pemerintah sebagai regulator? Ya, jadi bersama-sama dengan APPBI juga yang diwakili oleh Pak Alphonse, kita kan belum lama ini membuat press conference bersama untuk memberikan pemahaman terhadap semua pihak terkait bahwa isu impor ini harus dilihat dengan bijaksana, harus lihat dengan hati-hati dan tajam, bahwa yang mengganggu industri lokal dan UMKM ini adalah impor yang mana. Karena impor ini kan luas, mulai dari yang kelas menengah bawah sampai dengan yang atas sampai luxury. Ya, yang bersaing dengan produk lokal dan UMKM adalah semua produk yang harganya sangat murah, yang dijualnya puluhan ribu atau 100 ribuan. Dan memang harus diakui itu produk impor. Nah, tetapi produk impor dengan harga segitu adalah impor yang ilegal pasti. Karena yang tadi, pakaian jadi itu sekarang sudah kena safeguard atau BMTP yang besarnya kira-kira 27.000 sampai 160 ribuan per pieces. Belum nanti modalnya sendiri berapa, biaya masuk normalnya berapa, kemudian ditambah PPh 22 impor, PPN. Jadi nggak mungkin produk resmi bisa dijual sampai 100.000, 50.000 itu udah nggak mungkin. Iya, betul. Semudah itu sebenarnya untuk membedakannya gitu. Iya. Tapi kan ini kaitannya kadang harga murah konsumen lebih menyukai harga murah pastinya. Walaupun ada beberapa yang memang mereka cenderung mencari kualitas gitu. Tapi banyaknya juga kan mereka ya yang penting harga murah terjangkau sama mereka. Nah, bagaimana itu ininya juga? Apakah harga dari barang lokal itu tidak bisa sesuai lah istilahnya untuk dengan konsumennya? Sebenarnya kalau murah dan memenuhi regulasi, menurut saya itu adalah keunggulan dari produk atau brand itu. Ya, tetapi sekarang masalahnya murahnya tidak memenuhi regulasi. Iya. Karena ilegal tadi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi bagaimana kita bersaing dengan sesuatu yang tidak sama playing field-nya gitu kan. Dan sayangnya itu kan dibiarkan begitu saja. Karena kenapa saya bilang dibiarkan? Karena produk ilegal ini kan sangat mudah ditemui. Ya di marketplace bertebaran. Ya kan kalau kita ke pasar-pasar juga itu semua ada. Ada ya. Ya bahkan ada banyak merek terkenal ya, sepatu dan sebagainya, itu semuanya KW semua. Gitu. Udah pasti itu dari impor ilegal juga gitu kan. Betul ini. Jadi sangat mudah ditemui tapi dibiarkan gitu lah. Dibiarkan. Jadi ada pembiaran sebenarnya selama ini ya, bisa dibilang ya. Seperti itu terlihatnya. Gitu. Iya, mudah-mudahan sih regulasinya bisa sesuai lah ya, bisa sesuai untuk menyenangkan, istilahnya bukan menyenangkan, tapi baik untuk konsumen juga baik untuk retailnya ya. Betul. Nah ini satu hal yang lain ini. Retail itu kaitannya dengan pusat belanja. Pusat belanja ini sekarang kan sudah berubah Pak, gaya orang berbelanja, cara belanja ada bisa online, semua juga pakai digital. Pusat belanja juga desain dan konsep juga berbeda. Bagaimana HIPindo sebagai bagian retail ini melihat hal itu? Ya, satu memang yang membuat perubahan itu adalah perilaku konsumennya sendiri yang berubah. Ya sekarang konsumen kan menuntut lebih dari sebelumnya, minta kemudahan, kenyamanan dan sebagainya. Dan itu memang tuntutan yang kita harus bisa ikutin. Jadi untuk itu ya kita peritel maupun pusat perbelanjaan harus mampu mengikuti perkembangan itu dengan menyediakan kenyamanan dan kemudahan di toko dan mall-nya masing-masing. Iya. Dan itu sebenarnya tugasnya dua ya, jadi dari tugas pusat belanjanya juga, mall itu juga dengan retailnya juga, jadi bersama-sama sebenarnya ya. Betul. Jadi retail itu sebenarnya hanya mengikuti tren yang sedang berlaku aja begitu Pak ya. Jadi semuanya sebenarnya harus mengikuti tren yang berlaku. Jadi dengan mengikuti itu konsumen akan datang ke pusat perbelanjaannya. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawabnya dari pusat perbelanjaan untuk mendatangkan konsumen. Tetapi masalahnya konsumen yang datang di pusat perbelanjaan itu memilih produk kita di toko, itu tergantung juga tanggung jawab dari retail yang bersangkutan. Apakah mampu menyediakan itu juga kemudahan dan kenyamanan di toko tersebut sehingga konsumen yang sudah datang ke pusat perbelanjaan itu mau mampir dan beli barang di toko kita masing-masing gitu. Nah, sekarang brand dari lokal ini yang berkualitas bisa bilang desainnya baik,
kualitasnya juga bagus, itu kan sudah sangat banyak sekali Pak. Dan mereka juga diberikan tempat di mall ini. Bagaimana Hipindo ini melihat hal itu? Itu suatu hal yang sangat baik ya, karena itu membuktikan bahwa yang peritel lokal, brand-brand baru bisa bertumbuh juga. Nah, ini harusnya sebenarnya dibantu oleh pemerintah juga. Bagaimana nanti brand ini bisa semakin berkembang, yang dari lokal tadi bisa menjadi kelasnya menjadi pemain nasional, yang pemain nasional bisa naik kelas menjadi pemain internasional. Ya, karena gimana pun tidak hanya sekedar bertahan terhadap serbuan brand dari luar yang masuk ke Indonesia, tetapi juga bahkan kita bisa expand ke luar negeri. Nah, ini memang harus dibantu oleh pemerintah. Brand-brand lokal itu hanya bisa dibantu kalau pemerintah juga memberikan insentif untuk bisa mendukung pertumbuhan mereka. Antara lain misalnya dengan permodalan, pelatihan untuk branding, dan seterusnya, dan kualitas produk juga tentunya gitu. Nah, kalau Hipindo sendiri juga memang ada produk dari lokal juga kan Pak pastinya? Ya, kita semua ada lokal, ada impor juga. Jadi istilahnya tidak juga membedakan gitu ininya ya. Tapi memang masalah seperti tadi Bapak bilang, ada perlu dukungan dari pemerintah terutama soal permodalan, soal membuka akses keluar mungkin ya mereka yang sudah bisa go internasional gitu. Apa yang bisa Hipindo lakukan, misalnya bantu untuk mereka? Hipindo membuat program sebagai payung besarnya bekerja sama dengan pemerintah nanti, yaitu dengan program belanja di Indonesia aja. Oh iya, sekarang sudah itu ya. Jadi kenapa nggak belanja di Indonesia aja? Dan belanja di Indonesia aja berarti kita bicara dua hal. Satu adalah produk lokalnya Indonesia, yang kedua adalah produk international brand atau global brands yang ada di Indonesia, yang tentu juga ada di negara lain seperti tetangga Malaysia, Singapura, Thailand. Ya, itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga yang produk lokalnya bisa menjadi pilihan orang belanja, yang global brand atau internasional juga tetap menjadi pilihan orang belanja untuk membeli brand itu di Indonesia. Karena kenyataannya sekarang ini kan banyak sekali orang Indonesia yang membeli brand yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, tapi belinya ke Malaysia, Thailand, Singapura. Kenapa? Karena di sana lebih murah. Oh, gitu loh. Jadi bagaimana pemerintah juga membantu agar global brands ini di Indonesia harganya bisa bersaing minimal sama dengan di negara-negara tersebut, sehingga masyarakat Indonesia nggak perlu belinya di luar. Dan bahkan turis asing di sini pun akan mau beli barang itu di Indonesia kalau harganya memang kompetitif gitu. Indonesia sendiri, Indonesia dan beberapa kota juga mengadakan festival belanja gitu. Itu cukup tidak Pak untuk menarik orang untuk tetap mau belanja di Indonesia saja? Sebagai satu acara Hari Belanja Diskon Indonesia itu tentu adalah hal yang menarik buat konsumen. Tapi ujung-ujungnya lagi itu nggak cukup kalau hanya seperti itu. Ya, karena kita mau mereka belanja nggak hanya kalau diskon saja. Ya kan? Untuk harga normal pun mereka mau, tetapi harga normalnya kembali harus kompetitif. Ya, gimana cara kompetitif? Ya tentu pemerintah harus menunjang dari segi kos-kos barang yang membuat barang itu bisa lebih rendah harganya dan bisa berkompetisi dengan brand asing di luar. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pusat belanja dan peritel ini kan memang harus bersinergi lah bisa dibilang. Tapi mungkin ada saran dari peritel sebagai dari anggota Hipindo untuk pusat belanja itu, bagaimana membuat pusat belanja itu semakin ramai seperti mungkin sebelum pandemi, atau memang ada karena serbuan digital orang berubah belanja di mallnya gitu. Bagaimana Pak? Kalau kita melihat perilaku konsumen di Indonesia ini, mereka masih pergi ke pusat perbelanjaan untuk rekreasi. Artinya pusat perbelanjaan itu harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk mereka rekreasi. Misalnya dengan memberikan kenyamanan, ya bersih, adem gitu ya, nggak panas AC-nya. Kemudian juga ada berbagai spot yang menyenangkan untuk dilihat atau instagramable gitu kan. Dan juga kemudahan dalam arti akses ke mallnya, kemudian kemudahan di dalam mallnya sendiri untuk parkir, kemudian juga mencari informasi ataupun lokalisir lokasi brand tertentu di dalam mallnya, apalagi kalau mallnya besar. Nah, bagaimana itu bisa dipermudah sehingga orang kalau ke mall tersebut
kayaknya enak deh, nyaman deh, karena serba mudah, serba gampang, nggak ribet, nggak susah, nggak repot gitu. Oh iya, itu jadi jalan satu-satunya. Ya, jadi pusat belanja sendiri yang harus memulai untuk bagaimana menarik orang, karena habis gitu retailnya yang juga menjadi tenan yang dikunjungi kan mereka juga akan lebih suka juga, senang juga ya, banyak pengunjung datang gitu kan. Betul, karena sekarang pertanyaan adalah kenapa konsumen harus datang ke satu mall? Nah iya, kan mall juga banyak. Iya. Kenapa harus mau ke mall tertentu? Yep. Apa yang menyenangkan di situ? Apa yang bagus di situ? Ya kan? Itu yang harus dijawab sebenarnya. Kalau kita nggak bisa menjawab, ya tentu akan sulit mendatangkan pengunjung ke dalam satu mall ya. Iya. Jadi mungkin retailnya sudah bagus dengan brand yang bagus, tapi mallnya juga tidak dijaga kualitasnya atau jaga semuanya, keamanan. Tidak bisa juga ya pengunjung datang ke sana ya gitu ya pastinya ya. Harus dua-duanya sih. Harus dua-duanya. Nanti mallnya bagus tapi retailnya kurang oke juga itu juga nggak bisa ya kan. Jadi mallnya harus meningkatkan diri, retail di dalamnya juga sama-sama harus meningkatkan diri. Jadi seiring semuanya gitu kan. Dan mudah-mudahan pengunjung datang tuh jangan hanya berjalan-jalan tapi juga belanja. Ya tentunya. Ya tentunya betul. Jadi mari kita belanja di Indonesia saja karena barang dari produk yang ada di Indonesia pun sebenarnya tidak kalah dengan yang ada di luar ya. Betul. Dengan kualitas yang sama, harga mungkin saat ini sedikit lebih mahal, tapi sebenarnya dengan kualitas yang sama kenapa tidak juga ya? Karena ke luar negeri juga ongkosnya kan ada ini juga Pak ya, ongkos yang lebih mahal. Tiket pesawat masih mahal ya. Oh iya, ya, kalau gitu mari kita belanja di Indonesia saja. Okay. Gitu. Aduh terima kasih sekali Pak Haryanto atas penjelasannya tentang Hipindo. Mudah-mudahan Hipindo semakin sukses ke depannya. Dan retail di Indonesia juga semakin sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.